Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haidar, kita masih tapping di rumah aja. Pertanyaan yang kedua yang ditujukan kepada Bapak yaitu terkait tentang bagaimana kita menyikapi wabah atau penyakit yang sedang melanda di negeri kita ini, Pak. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan, ya orang itu baru merasakan nilainya sehat ketika dia sakit. Karena kadang kalau orang sehat dia lupa bahwa kesehatan itu adalah satu karunia. Baru ketika sakit, kesehatan itu hilang atau berkurang, kita kemudian sadar bahwa sesungguhnya kita harus mensyukuri hari-hari kita, sebagian hari kita dalam hidup kita yang mendapatkan karunia kesehatan itu, ya. Tapi apakah sakit itu suatu hukuman? Apakah tidak ada hikmah dari sakit itu? Apakah tidak ada sifat rahim Allah Subhanahu wa taala di dalam sakit itu, ya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tidak memanifestasikan sifat rahimnya, sifat kasih sayangnya. Ya, di dalam video saya yang lalu saya sudah jelaskan bahwa semua yang menimpa kita itu datang dari Allah, dan semua yang datang dari Allah adalah baik, termasuk bahkan sakit, ya. Sakit itu akan membuat kita menjadi sadar bahwa kita tergantung pada sang pembuat kita, sang pencipta kita, sang perawat kita, ya. Ketika kita sehat, kadang-kadang kita merasa cukup. Ya, kita merasa cukup, kita lupa bahwa sesungguhnya hidup kita itu tergantung kepada Allah SWT. Kita suka lupa mengenai hal itu, ya. Nah, dengan sakit kita kemudian diingatkan. Nah, sebetulnya sehat kamu dulu itu bukan datang sendiri. Sehat kamu itu datangnya dari yang bisa memberi kamu sakit, ya. Sehingga sakit itu kadang-kadang menjadikan kita ingat kepada Allah SWT dan terdorong untuk mendekat kepada Allah SWT, ya. Dan bukan hanya itu manfaatnya, bahkan Allah SWT itu akan memanifestasikan sifat rahimnya justru pada saat orang mendapatkan ujian seperti ujian sakit ini. Ada dua hikmahnya sakit. Pertama, kita akan dekat dengan Allah SWT, kita mendekat, Allah pun mendekat kepada orang sakit, ya. Dalam sebuah hadits qudsi Allah SWT mengatakan, hambaku lapar, kau tidak beri makan. Kamu ini kan maha kaya, ya, maha kuasa, masa kamu lapar? Iya, kata Allah SWT, ketika ada hambaku yang lapar, ya, kamu tidak beri makan, padahal kalau kamu beri makan, kamu akan dapati aku di sisinya orang yang makan. Demikian juga Allah mengatakan, ketika ada hambaku yang kehausan, kamu tidak beri minum, padahal kalau kamu beri minum, kamu akan menemukan aku, yaitu Allah SWT, di sisi orang yang kehausan itu. Kemudian Allah SWT juga mengatakan, hambaku sakit dan kamu tidak mengurusinya, padahal kalau kamu urusi hambaku yang sakit itu, kamu akan ketemu dengan aku, karena aku berada di sisi orang yang sakit. Jadi sakit itu kalau kita bersikap sabar, kemudian mendekat kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT, nanti kita akan menjadi dekat. Bukan saja kita mendekat, Allah juga akan mendekat kepada kita, ya. Jadi orang sakit itu dekat kepada Allah SWT. Yang kedua, sakit itu adalah caranya Allah untuk menghapuskan dosa kita, ya. Dalam sebuah hadits misalnya dikatakan, tidak seorang beriman itu tangannya atau jarinya tertusuk duri kecuali Allah SWT mengampuni dosanya. Ya, kalau tertusuk duri aja bisa menjadi wasilah atau sarana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT, apalagi sakit yang lebih berat. Sehingga Rasulullah mengajarkan kalau kita mengunjungi orang sakit, kita diminta mengucapkan tohur, tohur, tohur. Semoga kamu bersih dari dosa-dosa. Semoga kamu bersih dari dosa-dosa.
Semoga kamu bersih dari dosa-dosa, karena sakit jika diterima dengan kesabaran, dengan keridhaan, dia akan menjadi pembakar dosa-dosa kita. Semoga Allah SWT selalu memberikan afiah kepada kita dan memberikan kesabaran, keridhaan, agar kalau sampai diri kita tertimpa sakit, kita sabar, dan itu akan hanya mendekatkan kita kepada Allah dan menjadi sarana bagi pengampunan dosa-dosa kita. Begitu ya saya kira.